Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Budi Nur Rahman. Pada saat ini kita akan membahas topik materi tentang persamaan diferensial orde 1 eksak. Dalam menyelesaikan bentuk persamaan diferensial eksak, kita harus mampu mendiferensialkan suatu fungsi secara parsial terhadap salah satu variabel. Selanjutnya, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini adalah dengan melakukan integrasi terhadap variabel tertentu. Apabila terdapat persamaan diferensial setelah diuji ternyata tidak eksak, maka harus kita cari terlebih dahulu faktor integrasinya untuk kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensial tersebut menjadi eksak. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Definisi dari persamaan diferensial eksak. Bentuk persamaan diferensial secara umum adalah PXY dx ditambah QXY dy sama dengan 0. Dikatakan eksak jika ada fungsi f(x)y sedemikian sehingga derivatif parsialnya terhadap x adalah pxy dan derivatif parsialnya terhadap y adalah qxy. Secara simbolik dapat dituliskan dengan do fxy per do x ini sama dengan pxy dan do fxy per dy sama dengan qxy. Dengan menyelesaikan bentuk di atas, maka penyelesaian keluarga satu parameter persamaan diferensial diberikan oleh fxy sama dengan c. Dengan c suatu konstanta bebas. Syarat persamaan diferensial eksak. Bentuk persamaan diferensial PXY dx ditambah QXY dy sama dengan 0 ini dikatakan eksak jika do PXY per dy artinya fungsi PXY ini diturunkan terhadap variabel y akan sama dengan jika QXY diturunkan terhadap variabel x, di mana fungsi PXY, QXY, do PXY per do y dan do QXY per do x terdefinisi dan kontinu dalam daerah yang terhubung domain atau daerah asalnya. Nah, syarat inilah ya yang bisa dikatakan persamaan diferensial tersebut eksak. Syarat eksak ini menjamin persamaan diferensial memiliki penyelesaian, yaitu fxy sama dengan c. Jika x0, y0 adalah titik dalam domain D dan persegi panjang yang dibentuk oleh segmen garis yang menghubungkan titik x0, y0, x, y0 dan x0, y0, x0, y seluruhnya di dalam domain D. Nah, bagaimana cara penyelesaian bentuk persamaan diferensial eksak ini? Dari definisi yang tadi sudah kita sebutkan, penyelesaian persamaan diferensial eksak adalah fxy sama dengan c. Diferensial dari fxy ini sama dengan do fxy per dx ditambah do fxy per dy dy. Demikian juga untuk dfxy sama dengan pxy dx ditambah qxy dy.
Maka do fxy per dx ini sama dengan pxy dx, dan fxy sama dengan integral terhadap variabel x dari pxy dx ditambah cy. Yang harus kita cermati di sini adalah bahwa fungsi penyelesaian dari persamaan diferensial adalah fxy di sini. Di mana menunjukkan bahwa dalam mengintegralkan y diperlukan sebagai konstanta dan cy adalah konstanta terhadap x integrasi. Ini cy menunjukkan sebuah konstanta terhadap x tetapi merupakan fungsi dengan variabel y. Selanjutnya, fungsi cy ini kita cari dengan hasil turunan fxy terhadap dy ini sama dengan do per do y dari integral variabel x dari pxy dx ditambah dcy per dy sama dengan fungsi qxy, di mana dcy per dy atau sama dengan si aksen y, maka dari sini kita bisa mencari nilai dari cy dengan mengintegralkan si aksen y tersebut. Kita coba lihat contoh berikut. Persamaan diferensial 4x pangkat 3 ditambah 3y dx ditambah 3x ditambah 2y plus 4 dy sama dengan 0. Apakah persamaan ini berupa persamaan diferensial eksak? Coba kita lihat. Kalau nilai dari px pangkat 3 ditambah 3y ini kita misalkan dengan p, kemudian kita turunkan terhadap dy menghasilkan nilai 3. Kemudian 3x ditambah 2y ditambah 4 ini sebagai qxy, kita turunkan terhadap x maka juga menghasilkan 3. Nah, syarat perlu dari persamaan ini eksak terpenuhi, maka bisa kita lanjutkan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Fxy sama dengan c, di mana fxy ini adalah integral dari pxy dx atau sama dengan integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3y dx menghasilkan x pangkat 4 ditambah 3xy. Jangan lupa ini ditambah dengan cy. Dengan menurunkan hasil fxy yang sudah diperoleh terhadap dy, maka akan dihasilkan 3x ditambah do cy per do y ini sama dengan qxy, atau ini sama dengan 3x ditambah 2y plus 4. Kemudian 3x di ruas kiri dan ruas kanan ini bisa dihilangkan, maka do cy menjadi sama dengan 2y plus 4 do y. Untuk mendapatkan nilai dari cy kita lakukan integrasi, maka akan diperoleh y kuadrat ditambah 4y.
Dari persamaan yang sudah kita selesaikan, maka bentuk umum penyelesaian persamaan diferensial di mana f(x(y) sama dengan c, ini akan dihasilkan x pangkat 4 ditambah 3xy ditambah y kuadrat ditambah 4y sama dengan c. Kita cermati lagi ya. Penyelesaian umum persamaan diferensialnya yang suku x pangkat 4 ditambah 3xy ini kita peroleh dari penyelesaian yang di atas ini tadi. Kemudian si y ini kita dapatkan dari pengerjaan yang kedua berikutnya. Ini adalah cara penyelesaian bentuk persamaan diferensial eksak. Bagaimana jika persamaan diferensialnya tidak eksak? Kita lihat bentuk umum persamaan diferensial adalah pxy dx ditambah qxy dy sama dengan 0. Jika persamaan ini tidak eksak, maka sebuah faktor pengali yang menjadikan persamaan diferensial yang tidak eksak menjadi persamaan diferensial eksak kita namakan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi dari persamaan diferensial fungsi kita lambangkan dengan hxy atau bisa juga dengan ixy juga boleh. Kemudian kita kalikan faktor integrasi dengan persamaan diferensial bentuk umumnya tadi. Akan dihasilkan hxy pxy dx ditambah hxy qxy dy sama dengan 0. Persamaan ini akan menjadi eksak. Tetapi kadangkala harus kita buktikan apakah ini eksak, benar-benar eksak atau tidak. Maka kita klarifikasi dengan melakukan cek, yaitu kita turunkan hxy kali pxy itu terhadap derivatif y, apakah sama dengan jika hxy dikalikan qxy diturunkan terhadap y. Kalau sama berarti eksak, kalau tidak sama harus kita cek lagi apakah faktor integrasinya sudah benar atau salah. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana mencari faktor integrasi yang diperlukan agar ketika dikalikan dengan bentuk persamaan umumnya menjadi eksak. Ada beberapa bentuk faktor integrasi. Yang pertama, yang berbentuk hxy sama dengan hx. Penyelesaiannya yaitu ketika do hxy kali pxy per do y, ini sama dengan do per do y hxy kali qxy. Dari hasil turunan ini maka akan diperoleh hx do pxy per do y sama dengan hx do qxy per do y ditambah qxy do hx per do y. Atau bisa kita tuliskan dhx per dx sama dengan do pxy per do y dikurangi do qxy per do x dibagi dengan qxy dx. Dengan menyederhanakan bentuk dhx per dx dengan fx, kemudian kita integralkan, maka akan diperoleh faktor integrasinya yaitu hx sama dengan e pangkat integral fx dx.
Jangan lupa bahwa fx di sini adalah do px y per do y dikurangi do qx y per do x per qx y. Contoh, sebuah persamaan diferensial 5x kuadrat min 4x ditambah 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Jika kita turunkan px yaitu 5x kuadrat min 4x ditambah 3y kuadrat terhadap y sama dengan 6y. Kemudian Q yaitu 2xy ini kita turunkan terhadap x sama dengan 2y. Nah, kita lihat bahwa 6y ya, dari hasil turunan pxy terhadap y dan 2y adalah hasil turunan qxy terhadap x. Berbeda, maka ini adalah non-eksak. Maka harus kita cari faktor integrasi dalam bentuk hx ya, sama dengan fx adalah 6y min 2y per 2xy dx atau sama dengan 4y per 2xy atau sama dengan 2 per x dx. Maka faktor integrasi dari persamaan ini hx sama dengan e pangkat integral 2 per x dx atau sama dengan e pangkat 2 ln x. Kita sederhanakan maka menjadi e pangkat ln x kuadrat atau sama dengan x kuadrat saja. Ini adalah faktor integrasinya. Faktor integrasi tadi kita kalikan dengan persamaan diferensial soalnya, maka akan diperoleh 5x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y kuadrat dx ditambah 2x pangkat 3y dy sama dengan 0. Dengan menggunakan prosedur penyelesaian persamaan diferensial eksak, maka kita akan mendapatkan penyelesaian umum dari persamaan diferensial menjadi x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 y kuadrat sama dengan c. Ini kasus yang pertama. Bentuk yang kedua, untuk faktor integrasi hxy sama dengan hy. Dengan cara yang sama kita turunkan, maka akan kita peroleh dy per dy sama dengan do qxy per dx dikurangi do pxy per dy per pxy dy. Dengan menyederhanakan bentuk dy per dy sama dengan gy, kemudian kita integralkan, maka diperoleh faktor integrasi hy sama dengan e pangkat integral gy dy. Contoh, sebuah persamaan diferensial 2xy pangkat 4 e pangkat y ditambah 2xy pangkat 3 plus y dx ditambah x kuadrat y pangkat 4 e pangkat y dikurangi x kuadrat y kuadrat min 3x dy sama dengan 0 akan diperoleh do pxy per do y
sama dengan 8xy pangkat 3e pangkat y ditambah 2xy pangkat 4e pangkat y ditambah 6xy kuadrat ditambah 1. Dan do ki per dx sama dengan 2xy pangkat 4 e pangkat y dikurangi 2xy kuadrat min 3. Kalau dari hasil turunan ini berbeda, maka merupakan persamaan diferensial non-eksak. Kita tentukan bahwa faktor integrasinya adalah dalam bentuk HY akan diperoleh GY sama dengan do ki xy per do x min do pxy per do y per pxy dy ini sama dengan min 4 per y dy. Maka faktor integrasinya dihasilkan HY sama dengan E pangkat integral min 4 per Y dy sama dengan E pangkat min 4 ln Y atau E pangkat ln Y pangkat min 4. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan 1/Y pangkat 4. Ketika faktor integrasi HY sama dengan 1/Y pangkat 4 ini kita kalikan dengan persamaan diferensial, maka akan diperoleh 2x E pangkat Y ditambah 2x per Y ditambah 1/Y pangkat 3 dx plus x kuadrat E pangkat Y min x kuadrat per Y kuadrat min 3x per Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Dengan menggunakan prosedur penyelesaian persamaan diferensial eksak yang sudah kita bahas tadi, bentuk persamaan diferensial ini memiliki penyelesaian umum x kuadrat E pangkat Y ditambah x kuadrat per Y ditambah x per Y pangkat 3 sama dengan C. Berikutnya, faktor integrasi bentuk yang ketiga adalah perkalian XY. Jadi faktor integrasinya adalah HXY. Dengan prosedur yang sama, kita dapatkan faktor integrasi dHXY per dXY ini sama dengan do pxy per dy dikurangi do qxy per do x per y qxy min x pxy dxy. Kembali lagi, mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat dari contoh soal. Sebuah persamaan diferensial y pangkat 3 plus xy kuadrat ditambah y dx ditambah x pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah x dy sama dengan 0. Dengan diturunkan do pxy per do y akan dihasilkan 3y kuadrat ditambah 2xy tambah 1. Dan do qxy per do x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2xy ditambah 1. Ini bentuknya berbeda, maka merupakan persamaan diferensial non-eksak. Kita tentukan faktor integrasinya berbentuk HXY, yaitu akan diperoleh
Fxy sama dengan min 3 per Xy. Faktor integrasinya sama dengan E pangkat min 3 per Xy dXy. Atau sama dengan E pangkat min 3 ln Xy. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/. Xy pangkat 3. Kemudian kita kalikan faktor integrasi 1/Xy pangkat 4 dengan persamaan diferensial, maka akan diperoleh 1/X pangkat 3 ditambah 1/X kuadrat Y ditambah 1/X pangkat 3 Y kuadrat dx ditambah 1/Y pangkat 3 ditambah 1/XY kuadrat ditambah 1/X kuadrat Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Menggunakan prosedur persamaan diferensial eksak, maka akan dihasilkan penyelesaian umum 1/X kuadrat ditambah 2/XY ditambah 1/X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/Y kuadrat sama dengan C. Demikian tadi pembahasan kita tentang persamaan diferensial eksak. Ada 2 kata kunci untuk menyelesaikan bentuk persamaan diferensial eksak ini. Yang pertama adalah bahwa ketika Pxy diturunkan terhadap dy, A sama dengan Qxy diturunkan terhadap dx. Ini syarat terjadinya persamaan diferensial eksak. Kemudian jika tidak sama, maka harus kita cari faktor integrasinya. Untuk mencari faktor integrasi dengan beberapa prosedur tadi, kemudian faktor integrasi kita kalikan dengan persamaan diferensial awalnya, maka akan didapatkan persamaan diferensial yang baru dan berbentuk eksak. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan menjadi lebih paham dan menjadi bermanfaat untuk proses pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.